Perkenalkan, nama saya Elga Desvianti dengan NIM 019. Nama saya Putri Pangesti dengan NIM 023. Nama saya Fonita Syakiro dengan NIM 024. Nama saya Lutfi Esnaini dengan NIM 030. Lakukannya observasi ini yaitu dengan latar belakang pada saat ini di zaman era modulisasi, kita dapat menggantikan aktivitas manual dengan teknologi yang sudah sangat canggih dan berkembang pesat. Begitu pula dengan penjualan dan pembelian, di mana barang-barang yang biasa kita beli dan jual di toko langsung sekarang dapat digantikan oleh online shop. Di mana online shop ini bisa mempermudah kita membeli di mana saja dan kapan saja. Adapun kami sebagai penulis memilih sistem informasi penjualan karena salah satu dari tim kami memiliki usaha bisnis online, di mana bisnis online ini sebuah sistemnya usaha atau menjual beli barang yang dijalankan atau dipasarkan melalui sebuah platform marketplace melalui internet. Di masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang harus melakukan social distancing, sehingga mendukung masyarakat untuk berbelanja secara online. Bermula dari keinginan untuk mencoba memulai bisnis dan mengisi waktu luang pemilik, lalu mencoba untuk membuka bisnis online shop melalui platform marketplace yaitu Shopee. Akhirnya pemilik mendirikan sebuah bisnis online di Shopee yaitu For Your Needs dengan kegiatan usahanya menjual belikan produk masker organik untuk perawatan kulit wajah dengan berbagai varian, di mana tujuannya itu untuk membantu dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang ingin merawat kulit wajahnya. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, kemudian mengolah data transaksi tersebut hingga data tersebut dapat disajikan dalam bentuk informasi kepada pihak internal dan eksternal. Dengan sistem informasi akuntansi akan mempermudah dalam pengendalian usaha internal kontrol terkait dengan data keuangan dalam sebuah usaha. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi di toko For Your Needs ini, pemilik memikirkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem informasi akuntansi, di mana pemilik dapat mengetahui bagaimana sistem dalam platform marketplace Shopee itu mengolah dan mencatat data transaksinya, yang akhirnya data tersebut dapat disajikan dalam bentuk informasi kepada penjual dan pembeli. Maka dari itu, tim penulis membuat laporan hasil observasi mengenai sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada bisnis online shop Shopee, yaitu bisnis online For Your Needs. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada online shop. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada online shop. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil singkat UMKM dan ruang lingkup usaha. Di sini ada profil singkat dari usaha For Your Needs, di mana usaha For Your Needs ini dibentuk pada tahun 2020 melalui media sosial Instagram yang kemudian beralih ke marketplace Shopee. Usaha ini didirikan oleh Lutfia Isnaini yang memperjualbelikan produk berupa masker organik untuk perawatan kulit wajah. Modal awal dari usaha ini adalah sebesar Rp380.000 untuk 10 pieces masker. Usaha ini bertempatan di rumah pribadi pemilik usaha yang beralamatkan di Jalan Pedurenan Masjid 4, nomor 35, RT 11 RW 4, Karet Kuningan. Alasan pemilik usaha ini adalah karena ingin menambah pengalaman dan ingin mengisi waktu luang di sela-sela kuliah online. Visi pemilik dalam menjalankan usaha ini adalah ingin dan untuk membantu para masyarakat yang ingin merawat kulit wajahnya. Kemudian ada ruang lingkup usaha dari usaha For Your Needs. Yang pertama adalah jenis usaha. Jenis usaha ini berupa online shop dengan platform Shopee dan secara offline dijalankan di sekitar tempat tinggal pemilik. Yang kedua adalah sistem pemesanan produk. Sistem pemesanan produk di toko ini adalah dengan pre-order via chat, yang dimana para konsumen dapat memesan varian produk terlebih dahulu sebelum produk tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga adalah hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pendapatan, yaitu dengan cara mengembangkan varian rasa dalam produknya. Pada awalnya, produk hanya memiliki satu varian yaitu coklat.
Kemudian berkembang dengan menambah varian rasa yaitu green tea, strawberry, dan milk. Dengan bertambahnya varian rasa, maka pendapatan yang dihasilkan dari usaha ini pun ikut bertambah. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Ada 3 fungsi yang terkait pada sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada online shop, yaitu yang pertama, fungsi pelanggan. Fungsi pelanggan ialah pelanggan yang membeli barang berupa masker organik melalui aplikasi Shopee. Yang kedua, ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan merupakan fungsi yang bertanggung jawab dalam menerima orderan dari pelanggan, memproses dan mengirimkan barang dagangan ke jasa ekspedisi, serta untuk mencatat data pesanan dengan label pengiriman. Fungsi penjualan dalam bisnis ini yaitu toko for your needs yang menjual barang yaitu masker organik. Yang ketiga itu ada fungsi pengiriman barang. Fungsi pengiriman barang adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kepada customer sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada faktur dan selalu menjaga keutuhan, kuantitas, kualitas, dan rincian barang tersebut. Fungsi pengiriman dalam bisnis ini yaitu JNE sebagai jasa pengiriman barang, yaitu masker organik dari penjual ke pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada online shop dalam hal ini adalah toko for units, yaitu yang pertama adalah nomor resi. Nomor resi merupakan nomor yang tertera sebagai bukti pengiriman. Nomor resi akan muncul apabila penjual sudah mengatur pengiriman melalui aplikasi Shopee. Setelah sampai kepada tempat ekspedisi yaitu JNE, nomor resi akan diinput oleh petugas ekspedisi yang kemudian akan dicetak sebanyak 2 salinan. Salinan yang pertama akan ditempelkan di atas permukaan barang dan salinan yang kedua akan diberikan kepada penjual. Yang kedua adalah invoice. Invoice merupakan sebuah dokumen sebagai bukti pengiriman barang yang mencakup nama pembeli, alamat pembeli, nomor handphone pembeli, nama penjual, nomor pesanan, rincian pesanan, total pembayaran, waktu pembayaran, rincian pengiriman dan pesanan, metode pembayaran, serta jasa kirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur aktivitas penjualan yang terjadi melalui aplikasi Shopee dengan flowchart yang telah kelompok kami buat. Aktivitas penjualan diawali oleh fungsi pelanggan. Flow dimulai dengan simbol terminator atau terminal, yaitu simbol permulaan dari suatu kegiatan. Kemudian dilanjutkan oleh kegiatan membuka aplikasi Shopee dengan ditunjukkan simbol manual input, yaitu simbol untuk memasukkan data secara manual dengan keyboard. Kemudian, pelanggan dapat mencari nama shop di kolom pencaharian dan memilih barang yang diinginkan serta menentukan kuantitas barang. Dilanjutkan oleh menu metode pembayaran, yaitu ditunjukkan oleh simbol decision, simbol belah ketupat, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Pilihan pembayaran kami rangkum menjadi 3, yaitu Indomaret, Shopee, dan TransferBank. Setelah pelanggan yakin, dapat diklik menu buat pesanan. Flow dilanjutkan ke fungsi penjualan. Setelah pelanggan klik menu buat pesanan, secara otomatis penjual akan menerima notifikasi orderan. Ditunjukkan dengan bentuk kotak, yaitu simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, penjual akan melakukan pengemasan dan penulisan resi. Ditunjukkan oleh bentuk trapesium terbalik, yaitu simbol operasi manual. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Setelah barang siap dikemas, penjual menuju tempat ekspedisi untuk proses pengiriman. Flow dilanjutkan dengan fungsi pengiriman. Pihak ekspedisi akan menerima barang yang diantarkan oleh penjual. Kemudian akan diinput nomor resi. Terdapat 2 resi yang ditunjukkan oleh simbol dokumen. Resi 1 akan ditempelkan pada barang pesanan sebagai data pengantaran untuk kurir. Sedangkan resi 2 akan diberikan kepada penjual sebagai salinan yang ditunjukkan oleh konektor A. Setelah itu, barang akan diproses dan masuk dalam tahap pengiriman atau pengantaran barang ke rumah pelanggan. Flow kemudian kembali ke fungsi pelanggan.
Apabila pelanggan telah menerima barang pesanan, maka akan melakukan validasi. Kemudian, pelanggan akan konfirmasi dengan menekan menu pesanan diterima. Di saat yang bersamaan akan ditunjukkan oleh konektor B. Penjual akan menerima notifikasi bahwa pesanan telah diterima dan juga mendapat notifikasi bahwa dana telah ditambahkan ke saldo penjual. Kemudian, pelanggan akan menerima invoice terkait rincian barang yang dipesan dan dapat memberi penilaian atau ulasan pada toko sebagai data kepuasan pelanggan atas jasa atau barang yang telah diterima. Kemudian dilanjutkan oleh simbol terminal selesai sebagai tanda berakhirnya transaksi dan flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal yang dilakukan. Dalam unsur pengendalian internal yang dilakukan terbagi atas dua, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, unsur pengendalian internalnya yaitu yang pertama, pemesanan dan pembelian barang dilakukan oleh pelanggan secara real time, dan pihak penjual juga menerima notifikasi atas pembelian barang tersebut secara real time. Yang kedua yaitu adanya otorisasi dari pihak Shopee mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, sehingga pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pelanggan secara otomatis langsung ternotifikasi dan tercatat dalam aplikasi Shopee. Kemudian juga adanya otorisasi dari pihak ekspedisi yaitu JNE mengenai resi sebagai bukti pengiriman atas barang pelanggan. Yang ketiga yaitu dengan adanya nomor resi dapat memberikan kemudahan bagi pembeli maupun penjual untuk melacak pesanan secara real time. Yang terakhir atau yang keempat adalah adanya validasi antara kurir dan pelanggan berupa pemberian tanda tangan atau foto ataupun nama penerima barang. Dalam praktik yang sehat, unsur pengendalian internalnya yaitu yang pertama, dalam nomor resi pengiriman dipertanggungjawabkan oleh pihak penjual dan pihak ekspedisi pengiriman, dalam hal ini adalah JNE. Yang kedua yaitu, setiap adanya perpindahan barang pesanan, penjual dan pembeli dapat melacak keberadaan barang pesanan tersebut melalui menu lacak pesanan secara real time. Yang ketiga yaitu, dalam proses pengiriman barang pesanan, pihak ekspedisi akan memastikan bahwa barang pesanan dikirimkan secara baik dan terjaga kualitasnya. Yang keempat yaitu, pelanggan dapat memberikan respon atau penilaian atau ulasan terhadap barang yang diterima kepada pihak penjual melalui penilaian toko. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah invoice penjualan barang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penjual dengan memberikan invoice tersebut kepada pelanggan melalui aplikasi Shopee ataupun email pelanggan. Semua paparan yang telah kelompok kami sampaikan, di sini saya akan menyimpulkan beberapa hal berikut. Topik aktivitas penjualan ini kami ambil dari usaha bisnis online yang bermula dari media sosial Instagram yang kemudian beralih ke marketplace Shopee. Di dalam aktivitas penjualan yang terjadi, pengendalian internal telah terlaksana dengan baik. Mengapa kita bilang baik? Sebab sudah ada sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan juga praktek yang sehat. Misalnya, penjualan yang dilakukan secara real time, otorisasi dari pihak Shopee terkait pembayaran, otorisasi dari pihak Shopee dan ekspedisi mengenai resi, validasi antara kurir dan pelanggan melalui tanda tangan apabila barang telah sampai, dan pengendalian internal lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga aktivitas penjualan yang terjadi telah baik dan tepat sesuai dengan perencanaan, pengawasan yang ketat, dan juga tersistematis dengan baik. Selanjutnya yaitu saran. Jika dilihat dari sistem informasi akuntansi dalam aktivitas penjualan pada online shop toko for units, dapat dikatakan bahwa proses yang telah dilakukan telah berjalan, terstruktur, dan tersistematis dengan baik. Dalam segi pelayanan, online shop for units, penjual telah melakukan pelayanan dengan sangat baik kepada pelanggan, dan diharapkan toko for unit ke depannya agar selalu meningkatkan pelayanan agar kepuasan konsumen tetap terjaga.